Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din, a'azanallahu yakum, hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, jamaah masjid Jami' al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Bapak, Ibu, dalamang? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan kita sehingga kesehatan kita digunakan untuk mengabdi kepadanya dengan cara beribadah. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini masih dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dan mampu melanjutkan bahasan kajian kita yaitu fiqh Asmaul Husna. Nah, di pertemuan yang lalu telah kita membahas tentang Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang berarti apa namanya? Saya lupa. Yang maha berdiri sendiri dan yang maha mengurus. Nah, kita pun telah membahas bahwa apabila kita betul-betul memahami makna Al-Qayyum dengan seyakin-yakinnya, maka kita akan betul-betul menyembuhkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan betul-betul konsentrasi dan fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis qudsi, innallaha ta'ala yaqul tafarrag ya ibna adam tafarrag li'ibadati amla sabqa ginan wa sudda faqra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, tafarrag li'ibadati, konsentrasikanlah waktu ibadahmu kepadaku, fokuskanlah waktumu untuk ibadah kepadaku, sibukkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, amna sabqa ginan, maka aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Dan ini merupakan tanda kebahagiaan. Lalu yang kedua adalah wasuda faqra. Kata Allah, aku pun akan menutup pintu-pintu kemiskinan. Nah, jadi ya, hati akan penuh dengan kecukupan. Yang kedua, akan terhindar dari kemiskinan, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Menjadikan ibadah sebagai konsentrasi. Ya, korbankan yang lain untuk ibadah. Jangan sampai kita mengorbankan ibadah untuk yang lain.
Nah, itu telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tapi jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperhatikan dan merenung terhadap alam semesta yang penuh dengan keajaiban ini, yang penuh dengan keluar biasaan ini. Kita melihat ada langit yang ajaib tanpa tihang. Tidak mungkin ada langit begitu saja. Pasti ada yang menciptakannya. Kita pun melihat adanya bumi yang terhampar luas sekali. Ya, tidak mungkin ada bumi begitu saja, pasti ada yang menciptakannya. Kita pun melihat hamparan lautan indah sekali, luas sekali. Ya, maka lautan itu tidak akan ada begitu saja, pasti ada yang menciptakannya. Kita melihat gunung-gunung yang indah sekali. Ya, tidak mungkin gunung itu ada tanpa ada yang menciptakannya. Ya. Jadi semua alam semesta ini, yang ada di dalam semesta ini, ya, tidak ada begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Siapa dia? Ya. Di balik itu semua, di balik keluar biasaan itu semua, di balik keajaiban itu semua, ternyata ada Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Nah, insyaallah pada malam ini kita akan bahas tentang nama Allah Al-Khaliq. Nah, nama Allah Al-Khaliq di dalam Al-Qur'an Karim disebutkan dalam beberapa tempat. Jadi nama Al-Khaliq di dalam Al-Qur'an Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tempat. Minha di antaranya yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallahu", dialah Allah. Siapa Allah itu? Al-Khaliqu, yang maha menciptakan. Al-Bari'u, yang maha mengadakan. Al-Musawwiru, yang maha membentuk rupa. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Khaliq dalam surat Az-Zumar ayat 62. Yang bunyinya, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu Allah. Siapa dia? Khaliqu kulli syai'in. Allah itu adalah khaliq, pencipta atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia adalah maha wakil, maha melindungi kepada segala sesuatu. Ini surat Az-Zumar ayat 62. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim dengan sighah al-mubalaghah. Nanti kita akan jelaskan sighah mubalaghah. Ya, yaitu Al-Khallaq. Al-Khallaq. Mungkin ketika kita belajar bahasa Arab kita paham. Al-Khallaq, sighah mubalaghah. Fa'ilun, fa'alun. Khaliqun, khallaqun. Kadzibun, kadzabun. Ini namanya sighah al-mubalaghah. Di dalam dua tempat. Yang pertama dalam surat Al-Hijr ayat 86, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka huwal khallaqul alim." Sesungguhnya Rabbmu huwal khallaq, dialah al-khallaq, yang maha menciptakan, al-alim, yang maha mengetahui. Lalu yang kedua di dalam surat Yasin ayat 81. Wa huwal khallaqul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-khallaq, yang maha menciptakan, al-alim, dan maha mengetahui. Nah, inilah jemaah sekalian, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang nama Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara dua nama ini, yang pertama Al-Khaliq, yang kedua Al-Khallaq, terdapat kemiripan yang sangat besar. Namun terdapat perbedaan yang sangat tipis sekali antara Khaliq dan Al-Khallaq. Nah, Al-Khallaq yaitu disebutkan ya oleh ahli bahasa Arab disebut dengan sighah al-mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah ala wazni fa'al. Rumusnya fa'al. Asalnya khaliqun menjadi khallaq, itu sighah mubalaghah. Ya, apa artinya? Apa arti sighah mubalaghah? Artinya adalah luar biasa. Ya, luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Khallaq, Allah Maha menciptakan segala-galanya penuh dengan keluar biasaan. Ini Al-Khallaq. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan penuh dengan keluar biasaan. Lihat kata luar biasa yang merupakan kandungan makna dari sighah mubalaghah memiliki dua aspek. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan penuh keluar biasaan ya dari dua aspek. Yang pertama, luar biasa dari aspek kuantitas. Ya, luar biasa dari aspek kuantitas. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan segala-galanya dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti. Itu dari aspek kuantitas. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya dari pertama sampai akhir. Itu luar biasa dari aspek kuantitas. Lalu yang kedua, ya, dari aspek kualitas. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya penuh dengan kesempurnaan. Ya, penuh dengan kesempurnaan. Akan tapi jemaah sekalian, ciptaan manusia, ya, ciptaan manusia terus berkembang. Terus berkembang, berkembang dan berkembang. Coba lihat saja, ya. Misalnya manusia menciptakan HP. Zaman dulu gimana bentuknya? Modelnya gimana? Masih ada nggak? Alhamdulillah sudah berubah berarti ya. Dulu begini kan, sekarang begini. Nanti 2040 misalnya beda lagi. Jadi ciptaan manusia itu apa tadi? Berkembang, berkembang dan berkembang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ciptaan manusia itu berkembang? Terus berkembang. Kenapa? Jamil jiddan. Karena tidak sempurna. Karena semua ciptaan manusia itu penuh dengan kekurangan. Ya, sehingga perlu untuk disempurnakan dan disempurnakan. Akan tapi jemaah sekalian, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya di atas kesempurnaan, sehingga tidak ada satupun ciptaan Allah yang perlu untuk disempurnakan. Kenapa? Karena semuanya serba sempurna. Semuanya serba sempurna. Lihat saja ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti, apakah berubah? Tidak. Ya, begini bentuknya. Dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti sampai akhir zaman nanti tidak akan berubah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas kesempurnaan, sehingga tidak perlu lagi adanya penambahan, adanya pengurangan. Kenapa? Karena semuanya telah sempurna. Nah, itulah
pengertian dari nama Al-Khallaq. Apa arti Al-Khallaq? Baik, Allah yang maha menciptakan dengan segala-galanya, penuh dengan luar biasaan. Luar biasa dalam dua aspek. Yang pertama aspek kuantitas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat. Itu segi atau aspek kuantitas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan luar biasaan dari aspek kualitas. Bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesempurnaan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama Al-Khaliq, ya, nama Al-Khaliq di dalam Al-Qur'an Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 11 kali. Jadi 11 kali nama Al-Khaliq ini disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. 8 kali Allah sebutkan dalam bentuk mufrad. Apa mufrad? Dalam bentuk tunggal. Ya, seperti tadi disebutkan kan, huwallahul khaliqu. Al-Khaliqu ini bentuk tunggal. Ya. Dan 3 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk jama', yang disandarkan, yang diidhofahkan dengan kata yang lain. Ya, sekali lagi jemaah sekalian, nama Al-Khaliq ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berapa? 11 kali. 8 kali Allah sebutkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal, Al-Khaliqu, dan 3 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk jama'. Ya, contohnya dalam surat Al-Mu'minun. Apa bunyinya? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu, ya, maka maha suci Engkau ya Allah, ahsanul khaliqin, Engkaulah sebaik-baik pencipta. Ya, coba kita perhatikan ahsanul khaliqin. Ahsanu yang maha terbaik. Ahsan yang maha terbaik. Al-khaliqin dari segala, dari seluruh yang menciptakan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menciptakan ini, yang menciptakan itu. Akan tapi yang paling terbaik dalam menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, lalu kemudian apa pengertian dari Al-Khaliq? Apa makna dari nama Al-Khaliq? Nah, di dalam bahasa Arab, nama Khaliq ini mencakup 3 pengertian. Di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, nama Khaliq ini memiliki 3 pengertian. Pengertian pertama adalah Khaliq berarti yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini yang pertama. Jadi Khaliq yang pertama adalah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, huwallahul khaliqu. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan, yang maha menciptakan. Ya, ada manusia, ini agak ada. Kun fayakun kata Allah. Jadi ada. Adanya alam semesta ini beserta isi-isinya. Ya. Ini tadinya enggak ada. Kata Allah kun fayakun, maka jadilah. Ini makna yang pertama ya, dari Al-Khaliq yang berarti yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Lalu yang kedua, pengertian Khaliq yang kedua adalah ya, yang menciptakan dengan cara membentuk dan mengukur. Ya, yang menciptakan dengan membentuk dan mengukur. Ini yang pengertian yang kedua dari Khaliq. Ya, lihat dalam surah Al-Ankabut ayat Al-Maidah ayat 10. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ittakhluqu, ya, wa ittakhluqu minat tini kahayatil tayri bi'izni. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ittakhluqu,
wahai Isa, ketika engkau takhluqu, disebutkan takhluqu. Ya, takhluqu, menciptakan. Di mana apa? Membentuk. Minat tini kahiyati thairi biizni. Engkau bentuk tanah ini menjadi berupa burung. Biizni, dengan izin aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulai ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Isa dengan istilah takhluqu tadi, khaliq. Takhluqu. Ya. Nabi Isa alaihissalam ini termasuk mukjizatnya ya. Allah berikan kekuasaan kepadanya, kemampuan kepadanya, ya dia bisa membentuk tanah menjadi burung. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu khaliq. Artinya apa? Menciptakan dengan cara membentuk. Bukan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, coba lihat di sini dua pengertian. Yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, menciptakan dengan cara membentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala al-Khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala al-Khaliq dengan pengertian yang pertama mencakup pengertian yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan dari tidak ada menjadi ada, mencakup, menciptakan dengan apa? Dengan membentuk, ya, dengan mengukur. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ya, Khaliq dalam pengertian Nabi Isa tadi, dia hanya memiliki pengertian Khaliq yang kedua, tapi tidak mencakup Khaliq yang pertama. Nabi Isa alaihissalam dia Khaliq dalam pengertian mampu membentuk, tapi tidak mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah pengertian Khaliq yang kedua. Bermakna membentuk atau mengukur. Lalu yang ketiga, Khaliq artinya adalah dusta. Khaliq artinya dusta. Lihat dalam surat Shad ayat ke-7. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq." Ma sami'na bihadza. Kami tidak pernah mendengar berita seperti ini. Cerita seperti ini fil millatil akhirah, pada agama yang terakhir, in hadza, ya, ini yang kalian ceritakan, ini kalian yang beritakan wahai para nabi, illa ikhtilaqun, hanyalah ikhtilaq, ya, kedustaan yang diada-adakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini ikhtilaqun diambil dari kata khalaqa. Artinya apa? Dusta. Nah, inilah jemaah sekalian di antara tiga pengertian, tiga makna yang terkandung dalam nama Khaliq di dalam bahasa Arab. Ya, yang pertama apa namanya? Khaliq, yang berarti menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Khaliq dengan pengertian membentuk dan mengukur. Lalu yang ketiga, Khaliq artinya adalah dusta. Jadi ternyata ada tiga makna, tiga pengertian. Ya. Nah, Khaliq dalam pengertian yang ketiga, apa itu? Dusta. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khaliq dalam pengertian ketiga ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna Khaliq hanya memiliki dua makna. Yang pertama, Khaliq menciptakan, yang maha menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Khaliq yang maha menciptakan dengan cara apa? Membentuk atau mengukur. Allah Subhanahu wa firman, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang lebih baik. Ya, lebih baik. Itulah tiga makna dari pengertian Khaliq.
Berikutnya jemaah sekalian yang mulia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, timbul pertanyaan, bolehkah manusia menamai dengan nama Al-Khaliq tanpa tambahan Abdun? Boleh tidak? Menamai seorang anak misalnya, ya, namanya Al-Khaliq, ya, tanpa tambahan Abdun. Boleh gak? Bentarnya, bentar. Boleh tidak? Kalau yang bisa jawab kasih kopi. Biar yang ngantuk, ada yang ngantuk. Boleh gak? Nama kamu siapa? Nama saya Al-Khaliq. Boleh gak? Ada yang boleh enggak ini? Gimana? Ada tambahan? Abdul Khaliq. Pertanyaan kan tadi kan pertanyaannya, bolehkah manusia menamai dengan nama Al-Khaliq tanpa Abdun? Jawabannya? Tidak boleh. Kenapa? Iplam. Apa artinya iplam? Jadi boleh nama manusia dengan nama Al-Khaliq, tapi salah. Keliru gitu ya. Nama manusia tidak boleh, ya, dengan menggunakan alif lam Al-Khaliq. Namaku siapa? Nama saya Al-Khaliq. Enggak boleh. Kenapa demikian? Karena ada alif lam. Nah, alif lam, ya, alif lam, terkira alif lam, dua huruf alif dan lam. Di dalam Asmaul Husna memiliki bobot makna yang sangat besar. Jadi alif lam di dalam Asmaul Husna memiliki bobot makna yang sangat besar sekali. Ya, besar sekali, yang akan menghasilkan apa? Makna maha tadi. Alif lam artinya apa? Maha. Karena alif lam di sini disebut oleh ahli bahasa Arab alif lam istighraq. Istighraq. Ya, yang memiliki makna maha. Jadi Khaliqun artinya pencipta. Kalau Al-Khaliq maha pencipta. Nah, jadi tidak boleh manusia, ya, menamai dengan nama Al-Khaliq dengan adanya alif lam, enggak boleh. Kalau mau tadi kan ya pakai Abdul. Jadi Abdul Khaliq. Ya, ketika dipanggil jangan Khaliq, Pak. Klik ke sini. Ini keliru. Dul ya, Pak ya. Masyaallah, alhamdulillah. Dul ke sini. Ya, Abdurrahman dipanggil Man. Ini keliru, dipanggil Allah. Apa? Dul, Pak. Ya, dul. Jadi enggak boleh, ya, manusia menamai dengan nama Al-Khaliq. Adapun manusia dengan alif lam maksudnya, adapun tanpa alif lam maka diperbolehkan. Khaliq, tapi dengan makna yang kedua tadi. Ya, dengan makna yang kedua apa? Membentuk atau mengukur. Bukan makna yang pertama. Ya, menciptakan atau menciptakan dari tidak ada menjadi ada, bukan itu, tapi makna yang kedua. Ya, jadi walhasil tidak boleh menamai manusia dengan nama alif lam Al-Khaliq, ya, maka dihilangkan alif lamnya karena itu mengandung makna maha. Isya ya, sebentar lagi. Setelah kita lanjutkan pada Isya, sekarang siap-siap untuk masalah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.